Shalom. Sungguh hari ini kita bersyukur ada sukacita yang besar, ada anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau kita boleh ada hari ini semua karena Tuhan baik. Semua karena kasih karunia-Nya kita boleh ada hari ini. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh nyata pengorbanan-Mu bagi kami. Yes Jesus. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Amen. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan anugerah-Mu Tuhan. Amin. Tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu,
Yesus, kami mencintai Engkau. Biar pujian ini bukan hanya sekedar lagu, biar ini dari dasar hati kita. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, ku cinta Kau. Kami bersyukur Bapa semua karena kasih kemuliaan
Semurah karena kemurahan-Mu Bapa kami boleh ada saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kamu memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita semua yang percaya saat ini kita mau memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Shalom Iktus Community. Halo, belum ada suaranya nih. Shalom Iktus Community. Shalom. Shalom, beri salam satu dengan yang lainnya. Katakan, bersama Yesus kita menang. Amin. Kita mau belajar sama-sama ya lagu baru ini. Kita mau nyanyi, kita mau nari bareng-bareng. Haleluya. Aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara
kasih tos kanan kiri kita sebelum duduk. Katakan kita umat pemenang, amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat terkasih. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang kami sembah selalu yang terbaik. Setiamu, kasih sayangmu, bahkan anugerahmu Tuhan yang terbaik adalah pengorbananmu bagi kami semua. Ku hidup oleh anugerahmu, yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, selalu di dalammu. Tiada pernah kami meragukan, pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. dengan iman kami katakan, Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. katakan tiada pernah ku meragukan bukti kasih Dan karya salibmu, Yes Jesus, oh Kau telah mati gantikan hidup. amin. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Oh Yesus, Kuasa-Mu membangkitkan rohku. darah-Mu Tuhan, Tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. kasih-Mu Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. darah-Mu Tuhan, Tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. semua yang percaya oleh anugerah Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu Yesus, Tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Haleluya. Amin. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan di kayu salib. Karena anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami telah diselamatkan Tuhan. Bapa, jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan hamba-Mu telah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Urapan-Mu hadir Tuhan, urapan-Mu ada Tuhan di atas hamba-Mu ini Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami hati yang subur Tuhan, supaya ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu Tuhan, firman boleh tumbuh dan berbuah di hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Wah, puji Tuhan ya. Hari ini senang sekali bisa ada di sini lagi. Terima kasih banyak Pak Gembala untuk percayaan saya bisa melayani Anda semua kembali. Hari ini 3 tahun ya. 3 tahun ya, betul ya? Wih, cepet ya. Tepuk tangan sama-sama dong. Wow, udah 3 tahun lagi ya. Kayak cepet banget, kayak baru kemarin-kemarin kita mulai ya. Udah 3 tahun ya. Puji Tuhan. Dan juga Bugam ulang tahun ya, Bugam ya. Bugam ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun. Ini saya baru tahu kalau Bugam ulang tahun, makanya ada combo nih ya. Double impact nih. Puji Tuhan ya. Hari ini kita mau sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita nanti perayaan, makan tumpeng dan juga merayakan ulang tahun Bu Gembala dan juga ulang tahun gereja kita yang ketiga ya. Oke, hari ini saya akan share buat kita tentang jangan mengingini. Katakan sama-sama 2, 3. Makin tambah tahun, apa sih refleksi hidup kita ya? Kalau gereja kan baru 3 tahun ya. Nah, kita mungkin sudah berpuluh-puluh kali lipat daripada itu. Nah, refleksi apa dalam hidup kita yang kita mau coba untuk lihat? Sebetulnya makin tambah usia itu kita mesti gimana sih ya? Kemajuan apa yang kita mesti kembangkan? Apakah kita harus makin pintar? Apakah kita harus makin banyak teman? Makin banyak network? Makin gede usahanya? Makin banyak duitnya? Makin lihai ya? Atau gimana? Sebenarnya kita makin tua ini tanda kedewasaan itu apa? Tentu tiap orang punya ukurannya masing-masing ya. Gimana ngukur kedewasaan itu? Nah, menurut saya salah satu yang firman Tuhan mau untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, semakin kita dewasa, menurut saya harusnya kita semakin bisa mengendalikan kita punya yang namanya keinginan. Sebab keinginan manusia itu nggak ada batasnya sebetulnya ya. Pepatah bilang singa tua bisa kehilangan taring, tapi nggak kehilangan nafsu makan, betul apa enggak? Manusia juga sama, makin tua bisa makin berkurang, dia punya kemampuan banyak hal, tapi namanya keinginan bisa nggak makin berkurang, malah makin nambah. Maka firman Tuhan hari ini tentang jangan mengingini menjadi sebuah pesan untuk kita semua, khususnya gereja yang semakin tumbuh 3 tahun ini ya. Oke, ayatnya ini pencet apakah? Inikah? Oke, nah ayatnya kita baca sama-sama dari Keluaran 20 ayat yang ke-17 ya. Keluaran 20 ayat 17, baca sama-sama 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini, katakan 2, 3. Rumah lah, istrinya lah, suaminya lah, anak-anaknya lah, orang tuanya lah, hambanya laki-laki, pegawainya, pembantunya ya. Jadi intinya adalah jangan mengingini bla 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 bla. Kalimat terakhir itu apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi singkatnya jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Karena apa? Karena manusia seringkali ya, tantangan kita adalah kita kayak pepatah bilang, rumput tetangga lebih hijau, padahal dia juga punya rumputnya sendiri. Tapi kenapa dia lihat tetangga punya lebih hijau dan dia mengingini rumput tetangga, kemudian dia lupa untuk menyiram dia punya rumput. Harusnya kita tuh belajar, makin tambah usia, makin tambah hikmat itu kita mesti wanting what we have. Mengingini apa yang ada di kebun kita. Mengingini apa yang Tuhan kasih di halaman kita, sehingga kita bisa menyiramnya dengan baik. Rumputnya makin hijau, bunga juga tumbuh, pohon juga makin besar, dan akhirnya ya rumput kita juga nggak kalah sama rumput tetangga. Tapi karena kerjaan kita cuma ngeliatin rumput tetangga yang diliatin kan makin semangat ya, nyiram dia punya rumput, makin hijau. Sementara waktu kita habis buat ngeliatin rumput tetangga, kita nggak punya waktu untuk siram kita punya rumput, akhirnya jadi coklat juga rumput kita. Salahnya ya kita juga. Jadi keinginan ini kita mesti jaga. Makin kita dewasa harusnya kita makin mampu
untuk mengendalikan kita punya keinginan. Apa yang orang punya itu bukan urusan kita. Bilang sama-sama, yang orang punya bukan urusan gue, bilang. Saya punya prinsip ya, saya coba untuk lakukan sih. Yang orang punya saya nggak mesti punya, yang orang pakai saya nggak mesti pakai, yang orang beli saya nggak mesti beli, yang orang makan saya nggak mesti makan, kemana mereka libur saya nggak mesti ikut libur ke sana. Dia foto sama siapa, artis siapa, pejabat siapa, saya nggak mesti foto dengan artis atau pejabat itu. Ada duit beli, nggak ada duit nggak usah beli. Ada barang pakai, nggak ada barang nggak usah pakai. Punya nikmati, nggak punya ya sudah, apa yang ada aja. Menurut saya itu prinsip membuat hidup saya lebih enteng sih. Jadi saya udah nggak mau pusing lagi ngurusin hidup orang. Kalau dia mau kita urusin, kita urusin. Belum tentu dia mau kurus juga ya. Kita capek-capek mau ngurusin dia mungkin mau gemuk gitu kan. Jadi saya lebih enjoy sekarang apa sih yang Tuhan kasih buat saya. Istri, anak, keluarga, pelayanan, apa yang ada aja. Mau dia tambah sukses, puji Tuhan. Mau dia tambah besar, puji Tuhan. Mau dia tambah bahagia, itu doa kita. Tapi balik lagi, bukan urusan kita untuk ngurusin hidup dia. Kecuali dia mau kita urusin, itu pun ada batasnya. Sekarang lihat apa yang Tuhan kasih buat kita aja, supaya kita belajar untuk wanting what we have. Mengingini apa yang kita punya, bukan mengingini apa yang orang punya, apalagi yang kita nggak punya, dia punya. Wah, itu penyakit banget tuh. Makanya medsos itu isinya dunia-dunia halu-halu semua kan. Membuat kita kepingin apa yang dia punya. Saya membaca satu artikel ya, keributan dalam rumah tangga itu sekarang lebih banyak dipicu daripada medsos katanya. Karena istri atau suami kebanyakan liatin medsosnya orang. Kemudian itu medsos jadi standar hidupnya dia. Dia bilang, tuh Pak, dia kok kayak begitu? Mana buktinya? Nih lihat nih IG-nya. Pak, hidup dia bahagia banget. Mana buktinya? Nih lihat TikTok dia. Nih lihat medsosnya. Padahal yang di medsos kan semuanya halu, ya nggak sih? Cuma nunjukin yang manis-manisnya aja sehingga wah, hidup dia kelihatannya enak ya. Hidup dia kayak kelihatan bahagia ya. Dia kayak kelihatan sukses ya. Kelihatannya doang. Padahal kalau kita masuk dan kita cicipi, pahit-pahit juga sih. Betul apa enggak? Pahit-pahit juga, sama aja. Makanya orang tuh pakai medsos cari validasi supaya kelihatan bahagia, kelihatan kaya, kelihatan dipakai Tuhan, kelihatan bolak-balik ke sorga dan lain sebagainya. Padahal kalau kita masuk hidup dia sama manusia juga, kaki berjejak juga. Kalau kakinya nggak nempel di lantai, kuntilanak sudah pasti. Atau pocong, lompat-lompat ya. Jadi orang itu kepengen kelihatan wah, padahal faktanya tidak ada hidup yang sempurna. Tiap orang punya pahitnya masing-masing dan juga punya manisnya masing-masing kok. Makanya daripada kita pusing lihat keluar, mendingan kita lihat ke dalam. Daripada kita kebanyakan lihat keluar, ntar kita buat dosa, mendingan kita lihat ke dalam, kendalikan kita punya keinginan. Mumpung Tuhan masih tambah usia, ada amin? Jangan hidup kita sama tahun lalu gak berubah. Apa yang kita kejar masih milik orang, masih pengen kaya orang, masih kepengen hidup orang. Ya kita gak kemana-mana ujung-ujungnya ya. Keinginan sendiri sebenarnya gak salah. Keinginan pada dasarnya netral. Kayak uang. Uang jahat apa baik? Tergantung hati yang pegang kan. Uang di tangan orang baik bisa beasiswain orang, kasih makan orang, sekolahin orang, dan lain sebagainya. Tapi uang di tangan orang jahat, jadi jahat tuh ya. Bisa beli alat perang, ngebom Iran, nutup Selat Hormuz, nah kayak gitu tuh. Tergantung siapa yang pegang, sama kayak pisau deh ibu-ibu ya. Pisau di tangan ibu-ibu, jadi tumpeng, ya nggak? Jadi tumpeng tuh. Potong-potong lah bawangnya, potong-potong lah ayamnya, potong-potong sayurnya, jadi enak. Pakai pisau, jadi berkat. Di tangan begal, wah jadi mayat. Bukan jadi berkat, jadi mayat tuh ya. Pisaunya nggak jahat, hati orang yang pegang itu yang jahat. Uangnya nggak jahat, hati orang yang punya uang itu yang jahat. Keinginan nggak baik, nggak jahat, tergantung. Keinginan itu kayak uang. Uang hanya memagnify atau melipat gandakan, membesarkan apa yang ada di hati manusia. Dengan dikasih uang akan kelihatan dia tuh hatinya kayak apa. Dengan dikasih keinginan, kita jadi tahu hati kita tuh kayak apa sebetulnya. Apa yang kita mau kejar, apa yang kita ambisi kita tuh apa. Dari situ kelihatan tuh. Jadi keinginan itu hanya kayak kasih kaca pembesar ke hati kita, membuat jadi tambah gede, membuat jadi tambah kelihatan. Keinginan bisa jadi dosa ketika keinginan itu menyimpang dari kebenaran dan menjadi tidak terkendali, itu ya.
Kita lihat keinginan Lucifer. Kita belajar dari tokoh di Alkitab ya. Beberapa tokoh, kita akan lihat 3 tokoh dengan cepat. Lucifer. Dosanya apa sih sebenarnya Lucifer itu? Salahnya apa sih? Enggak bombastis amat. Kesalahannya enggak wah banget gitu loh. Yang membuat dia malaikat, archangel ya, dia tuh top of the top angels di sorga. Jadi Allah udah kasih dia kepercayaan jadi top of the topnya malaikat di sorga. Ini udah jabatan yang sangat-sangat tinggi. Tapi ya itu pun tidak memuaskan dia tuh. Malah Yesaya 14, 13 dan 14 dikatakan, engkau yang tadinya berkata di hatimu, aku hendak. Nah, aku mau, aku ingin naik ke langit. Sudah di langit padahal, masih mau naik lagi tuh. Di atas langit masih ada langit ya. Di atas langit masih ada, Bang Hotman orang bilang gitu. Di atas langit masih ada langit tuh. Aku mau, aku hendak, aku ingin mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, mengatasi para malaikat yang lain. Dia udah diciptakan lebih tinggi dari malaikat, masih kepengen lebih tinggi lagi. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Dia ingin satu meja meeting, satu meja rapat di meja pertemuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia ingin naik jabatan jauh di sebelah utara, ini lambang daripada sorga. Aku ingin naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dia ingin top of the top di sorga dan hendak menyamai yang maha tinggi. Kepengen jadi seperti Allah, bahkan lebih tinggi daripada Allah. Keinginan sederhana, ingin lebih tinggi aja. Ingin jadi seperti Allah. Secara otomatis dia akan mengatasi Allah. Itu aja dosa dia, dosa keinginan. Karena keinginan itulah dia jatuh dalam dosa dan malaikat jadi setan. Karena keinginan tuh. Bukan karena sesuatu yang lain, karena keinginan. Lucifer diciptakan begitu hebat, tapi ya keinginan membuat dia jatuh kembali dalam dosa. Dosa utama Lucifer, keinginan dalam hati untuk meninggikan diri di atas tahtanya Tuhan. Nggak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan kasih buat dia. Makanya dia bisa pengaruh sepertiga malaikat tuh. Kalau bukan dia punya influence begitu kuat, nggak mungkin dia bisa pengaruh sepertiga malaikat tuh untuk jadi setan sama-sama dengan dia. Dia udah cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, tapi ya manusia nggak bisa puas. Hal ini dianggap sebagai akar dari segala dosa, yaitu menolak posisi sebagai ciptaan dan ingin menjadi sang pencipta. Dia menolak apa yang sudah Tuhan gariskan buat hidup dia. Lalu dia mulai lihat yang lain, nggak lihat di bawah, nggak lihat malaikat yang lain, tapi dia lihat apa yang dia nggak punya, tapi apa yang Allah punya. Lalu dia kepengen jadi seperti Allah, sama dengan Allah, lalu naik di atas Allah. Dia ingin kendalikan Allah juga. Nggak pernah puas. Dan kesalahan dia bawa ke dalam dunia untuk bisa mempengaruhi manusia. Tadi bicara mengenai Lucifer, bagaimana manusia. Yakobus 1 ayat 14 dan 15, baca sama-sama 2-3. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan siapa? Keinginan kita sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Masih orang kita semua, amin? Masih orang, angkat tangan ya. Berarti masih punya keinginan kita tuh. Nggak salah punya keinginan. Tapi yang bahaya adalah kalau keinginan kita melampaui apa yang Allah gariskan buat kita. Sudah Tuhan kasih satu porsi, kita masih ingin porsinya orang lain. Udah digariskan satu takdir buat kita, kita masih pingin pindah ke lintasannya orang lain. Ya, itu pencobaan kita tuh. Tiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri sebab ia diseret dan dipikat olehnya. Yang bahaya, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan sendiri tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Ada step-stepnya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pasti basicnya setiap kita punya. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri ya. Hidup ini sebenarnya cuma dikasih coba. Bilang sama-sama 2-3. Hidup ini cuma dikasih coba. Kita hidup 70-80 tahun cuma dikasih coba hidup sama Tuhan. Dikasih coba, dikasih keluarga. Cobain ya Fandi, keluarga satu anak, cobain ya. Cobain ya, dikasih kerjaan. Cobain ya, dikasih omset segini. Kita tuh cuma dikasih coba doang sama Tuhan. Selama 70-80 tahun lebih dan kurang, hidup cuma dikasih coba. Begitu hidup selesai, apa yang kita coba, kan mesti kita kembaliin. Betul apa enggak? Hidup cuma
Dikasih coba cicip ini, cicip itu, rasain punya bisnis segede gini, rasain punya gereja segede gini, rasain punya keluarga kayak gini, rasain bini dia kita, laki dia. Kita cuma mencobai hidup ini, tapi jangan sampai apa yang kita coba jadi cobaan. Coba kan mesti enak dong, ya gak sih? Kalau kita mau Pak, coba Pak, kan kita mau coba dikit gitu ya. Jangan ribut gara-gara itu kan. Jangan apa yang kita coba jadi pencobaan, ribut sama marketingnya, jangan sampai dong. Ya icip-icip, coba apa yang Tuhan kasih buat kita. Apa yang dikasih coba, kita lihat, kita minat dan kita coba. Jangan jadi cobaan, hatinya melekat di situ, kumat dan kualat ujung-ujungnya tuh. Karena manusia sekali lagi ya, keinginan kita tuh mau kita udah di ICU pun selama kita masih sadar, keinginan tuh masih ada. Masih ada. Ada satu jemaat kami, saudara, orang kaya banget ya, masuk ICU, kena COVID. Anda tahu di antara sadar dan enggak, apa yang dia tanya? Pabrik, bayangin. Udah di ICU tuh, masih nanyain pabrik, produksi ICU loh. Ini orang, ya emang jiwanya di situ. Badannya udah nggak gitu support, tapi keinginannya masih ngurusin pabrik tuh di rumah sakit tuh. Di ICU masih ngurusin pabrik, nanyain pegawai, anak-anaknya ngumpul yang tanyain pegawai, omset, kerjaan di pabrik. Karena apa? Sampai kita mati yang namanya keinginan tetap ada. Tidak salah selama nggak jadi sebuah cobaan. Karena manusia nggak pernah puas, setuju nggak sih? Nggak pernah puas. Saya ini bukan konselor pernikahan, saudara ya. Saya juga paling malas ngurusin pernikahan orang. Tapi ada aja orang datang tuh. Di meja kerja saya ada 3 kasus yang saya tangani hari ini. Ada yang udah lama banget, masuk tahun ke-5 tahun ini, tahun ke-6, 5 ke-6. Ada yang masih baru nih, fresh from the oven, 2026. Itu saya lihat ya. Ini teman saya, ada temannya teman saya juga. Saya nggak pernah cari-cari masalah mereka, tapi mereka kadang-kadang datang referensi-referensi, telepon ya. Kadang saya tuh bingung itu. Saya ngomong sama teman saya, lu tuh hidup cari apa sih gitu? Cari apa? Istri lu cantik, tinggi semampai, kurus, lancip gitu ya, kan lancip ya. Kan definisi cantik kan lancip katanya. Pinter cari duit, bisa ngurusin pegawai, jaga dan nama baik kamu. Masih aja kepincut sama tiketing 21, bayangin tuh. Nonton. Yang jaga tiket 21 kepincut. Saya bilang ini mah langit sama bumi, bukan langit sama bumi, ini langit sama neraka gitu bedanya. Kok masih kepincut? Lu tuh cari apa? Namanya laki ya, cari apa? Istrimu kurang apa? Buat saya sih udah perfect tuh. Tapi di mata dia ada aja kurangnya. Dan dia cari mbak-mbak 21. Nggak salah sama mbak-mbak 21, nggak salah. Yang salah kalau jadi kuntilanak gitu kan. Lu beranak tuyul, nah itu dia. Itu namanya lekat, kumat, dan kualat udah. Selama masih dekat, masih bisa diobati. Tapi udah muncul tuyul 2, wah berat tuh. Ini saya rasa kasus paling berat yang membuat saya bolak-balik ketemu pengacara, notaris, polisi. Sampai akhirnya baru 2 minggu lalu tuh, selesai dia punya postnuptial agreement. Itu saya yang suruh tuh. Saya bilang bikin perjanjian pisah harta setelah kawin, semua hak suami jatuh ke istri. Ibu-ibu belajar ya. Jatuhin ke istri. Ini kata pengacara juga ngajarin. Karena saya udah layani, mohon maaf ya, lontenya itu. Dia udah ngomong sama saya, pokoknya Kofandi Kristen dan Kristen, bingung kita ya. Kristen dan Kristen gitu loh. Dua-duanya gereja, bukan gereja saya, bukan gereja orang gitu ya. Dua-dua takut akan Tuhan, dua-dua keluarga orang percaya, tapi ya begitu. Dia bilang pokoknya aku mau perdata, aku mau tes DNA, aku mau hak warisan anak asuh. Wow. Dan kalau bisa anak ini masuk ke kakak si Koko. Wah gila kan? Sebenarnya nggak bisa, kandungannya beda saya bilang. Tapi dia maksa ke situ. Goalnya kemana? Ya bagi 2 harta, udah pasti gitu loh. Makanya pepatah bilang begini, perempuan jual badan cuma 10 juta harganya. Tapi kalau jual kasihan tuh setengah harta kita habis katanya. Hati-hati bapak-bapak itu ya. Kalau ada mulai aduh kasihan banget. Kalau ada suami kita, mam kasihan dia, mam itu pecat aja tuh suami itu. Betul udah mulai bahaya tuh ya. Kalau udah mulai merasa kasihan, ini gara-gara kasihan doang. Karena ini penjaga 21 ini ceritanya
Mamanya meninggal, papanya meninggal, baru kawin 3 bulan diceraiin, gak ada sebab. Jadi kasihan. Cerita sama teman saya yang muda sekali jatuh belas kasihan. Karena cinta Tuhan begitu besar di hidup dia. Penuh belas kasihan gitu ya. Kasihan, ajak ngobrol, ajak makan, ajak ngobrol, ajak makan, tiba-tiba muncul tuyul. Nah, makanya bapak-bapak kita harus keraskan hati kita, ada amin? Amin. Sekeras batu, amin. Kalau enggak banyak gentayangan itu kuntilanak dengan belas kasihan yang minta dikasihani itu. Kalau udah motifnya kasihan, dia mau separuh harta kita, itu hati-hati. Kalau cuma jual badan, 5 juta, 10 juta habis sudah. Besok udah gak ketemu. Ini don't try this at home, oke? Cuma cerita di luar sana. Ini bukan pembenaran ya. Saya melihat ini bahayanya kalau belas kasihan. Ini Londa sama saya juga nunjukin foto anaknya. Kok anakku udah bisa gini kok. Saya juga merasa kasihan loh. Bahaya nih saya bilang nih. Pendeta aja merasa kasihan gitu loh. Aduh kasihan banget nih anak ya. Dia bilang anak kan lahir gak punya dosa kok. Dia kan gak tahu kesalahan kita. Ya benar juga yang dia ngomong gitu loh. Untung aja saya berjemaat di GPI Pantai Mutiara ini. Saya aja merasa kasihan. Tapi kan kita mesti keraskan hati kita. Jangan kita jadi subjektif gitu. Ya pokoknya saya bilang ya diurus saya nantilah ketemu. Dia pengen ketemu di rumah. Saya bilang ini bukan urusan kekeluargaan, ini urusan hukum. Gak ketemu di rumah, ketemu di kantor polisi saya bilang. Jadi ya pusing juga sama-sama anak Tuhan soalnya. Tapi ini udah jadi cobaan. Lihat, minat, coba, melekat, kumat, kualat ujung-ujungnya tuh. Akhirnya ya udah pisah harta. Pokoknya suaminya tekan, apapun yang terjadi, pulih gak pulih, semua bagian suami jatuh ke istri gitu. Habis gimana? Saya lihat teman saya yang paling luka ini. Udah dia jaga semuanya. Dia pertahankan rumah tangganya. Polisi udah bilang, udah bu cerain aja bu. Pengacara bilang, wah Cici kuat banget sih. Udah Ci, pisah aja. Apa sih yang diharapkan? Pengacara apa lagi? Kalau saya jadi ibu, bu udah saya tinggalin tuh laki katanya. Cuma dia masih dengar saya. Jangan pisah. Saya bilang, udah pertahankan. Kita jaga, lindungi suami kamu. Suaminya katanya udah nggak kontak, lihat aja gitu kan ya. Kan suka kualat, kumat kan ya. Suka kumatan gitu kan. Enggak, tiba-tiba 2 anak muncul. Itu tuh enggak juga tuh. Dari nggak punya anak sampai 2 anak itu enggak terus ngomongnya enggak kok. 2 anak muncul. Jangan sampai anak ketiga ya saya bilang. Jangan sampai anak ketiga dari kunti yang lain ya. Bahaya tuh ya. Harus dijaga karena keinginan manusia. Mau cari apa? Nggak tahu. Kayaknya ada aja yang kurang tuh. Ini yang kasus terbaru nih ya. KDRT, wah saya udah berat ya kalau KDRT. Saya sangat realistis. Perceraian tidak boleh. Kalau sampai membahayakan, saya juga bingung kadang-kadang tuh ya. Jadi setelah menikah si suami KDRT banget tuh. Ini teman saya cerita sama saya. Sering kali lihat istrinya bengap, biru, luka-luka badannya. Ini suaminya kasar. Tapi istrinya itu dari kurus jadi gemuk, jadi sehat, fitness, jogging, berotot. Kasus terbaru nih bulan lalu ya, dihajar suaminya sama dia. Pakai gelas, enggak tangan kosong, pakai gelas. 3 kali dihajar mukanya, jebret, ketiga kali bam, 5 jahitan saudara. Wah, saya ketemu teman saya, kenapa muka lu? Jatuh kok dari motor, bohong, saya bilang bohong. Dia cerita, istrinya cerita sama 1,5 jam ngobrol. Terus terang saudara ya, kalau sudah KDRT hajar pakai gelas itu sudah bahaya banget. Saya pun gak sarankan mereka satu rumah. Saya bilang pisah aja rumahnya. Boleh gak cerai? Boleh gak kok? Istrinya udah pengen cerai mulu. Saya gak boleh, kata Alkitab gak boleh. Kasihan anakmu udah 2 cewek dua-duanya, 9 sama 12 tahun. Kasihan, saya bilang jangan cerai. Aku udah gak bisa sama lakiku, gak bisa kok. Saya tahu gak bisa, ini saya gak bisa paksa. Kalau udah hajar pakai gelas, gak mati, besok pakai kampak. Hajarnya loh. Karena udah kelewatan ya. Kalau udah main fisik pakai barang itu udah betul-betul udah gak ada perasaan banget. Kita gak bisa tutup mata dalam nama Yesus, gak bisa tuh. Saya bilang pisah deh daripada ntar bacok-bacokan kalian. Pisah. Sampai kapan? Seminggu mungkin? Sebulan? Setahun? 10 tahun? Sampai mau memisahkan saya bilang. Pisah rumah ya udah. Sampai kapan gak tahu. Sampai pulih. Kenapa sih gak boleh cerai? Kalau cerai itu udah game over. Kalau tiba-tiba hatimu berubah, hati suami berubah, gak bisa masuk lagi, malu nanti. Kawin lagi, catatan sipil lagi nanti. Udah biar gini aja, masing-masing hidup.
Sampai Tuhan bekerja, hatimu pulih, hati suami pulih, masih bisa sama-sama tuh. Kan belum game over, masih ada koma, belum titik tuh. Masih koma, belum titik. Habis berat, udah dihajar begitu. Saya takutnya besok suaminya balas pukul lagi. Kalau udah KDRT susah. Cari apa coba? Bingung kadang-kadang gitu ya. Ini udah cobaan yang melekat, kumat sampai kualat. Makanya ada satu rumus nih. Rumus simple ya. Next slide, nggak nyala kali ini. Nah, ada dua aturan nih. Yang pertama isyarat kilat nih, isyarat kilat. Yang kedua muntahkan segera. Ini penting nih. Ini praktis banget. Ini saya pakai juga buat saya. Keinginan kita kan ada banyak keinginan, pengen coba ini, pengen coba ini, pengen coba ini. Dari semua yang kita coba kadang-kadang ada hal yang berbahaya itu tuh. Bisa jadi cobaan. Itu kalau kita cukup peka sama Tuhan ya, Tuhan kasih isyarat sama kita tuh, kayak halilintar. Nggak boleh Fandi, hati-hati, ini udah mau lewat batas nih. Tuhan kasih isyarat sama kita. Begitu kita mau coba yang ini, Tuhan kasih isyarat, nggak boleh. Tergantung kepekaan kita masing-masing. Makin dewasa, makin tambah umur, lama dalam Tuhan, harusnya makin peka, amin. Bukan makin auban, makin peka. Tuhan kasih tahu nggak boleh. Nah, isyarat kilat nyamber hati kita gundah gulana, nggak tenang. Nah, kita mesti mundur. Kalau kita tiap maju hati gundah gulana kita mundur, kita makin peka. Kita makin tahu batasnya. Jadi bukannya kalau ilustrasi itu ya, bukannya kita berapa berani sampai di ujung tapi nggak jatuh. Kita mesti makin mundur, cari aman gitu kan, amin. Bukan gua kuat lah, gua bisa lah. Nih di ujung nih, ini udah ujung banget nih. Satu kaki pula nggak jatuh kan? Nah ini bahaya nih. Tuhan kasih tahu, mundur Fandi, mundur. Bahaya, jangan dekat-dekat sama jurang, ntar jatuh. Itu Tuhan kasih isyarat kilat tuh. Tapi kadang-kadang ada manusia yang sok berani, sok kuat. Dia cobain juga tuh. Dia hajar juga. Nah, Tuhan kasih isyarat yang kedua, muntahkan segera. Sebelum jadi sebuah konsekuensi. Isyarat kilat itu fase awal keinginan, Tuhan bicara. Tapi kalau kita auban, hajar terus, Tuhan kasih gate yang kedua. Fase awal konsekuensi. Kayak makan deh. Makan. Misalnya kita makan racun gitu ya. Atau makan, kalau tumpeng gak apa-apa ya. Apa yang gak boleh dimakan sih? Makan racun misalnya. Makan kebanyakan samcan misalnya, kebanyakan. Dikit-dikit boleh kebanyakan ya. Nah kita udah kunyah, kita bilang gak apa-apa lah, sehat lah, gak apa-apa lah. Banyak hamba Tuhan beberapa ya meninggal karena makanan tuh ya, hati-hati tuh ya. Lagi dipakai Tuhan, usia gocap tuh. Tiba-tiba dibawa pulang. Kenapa sih? Gara-gara durian lah, sate kambing lah. Gak jauh-jauh amat dari situ tuh ya. Makanan semua tuh. Jadi udah makan, udah kunyah. Tuhan kasih, pertama lihat makanan dulu, jangan, jangan. Kita hajar, suap, makan. Nah masuk ke gate yang kedua tuh. Sebelum kita telan, kita masih bisa muntahin kan? Kalau kita muntahin, nggak ada konsekuensi buat badan kita, nggak ada. Tuhan kasih tau, muntahin Fandi, muntahin. Lu telan, jadi sesuatu loh. Kamu telan, kena pengaruh loh. Ada konsekuensi, nggak bisa dicabut. Tiada mujizat, bisa angkat, itu konsekuensi. Nggak bisa, Anda makan samcan 10 kilo dalam nama Yesus, hilang kolesterol, nggak bisa. Tuhan bilang, lu yang enak, gue yang susah. Nggak bisa, lu yang makan, gue yang capek, nggak bisa. Jadi Tuhan latih kita makin dewasa, tambah umur, ngerti konsekuensi. Makanya dosa itu kita nggak usah takut. Bilang, saya nggak takut dosa, nggak takut. Kuasa dosa sudah selesai di kayu salib, nggak takut. Kita tidak akan masuk neraka, tidak akan. Tapi kita bisa bikin dunia jadi neraka buat kita. Itu namanya konsekuensi dosa. Yang kita mesti takut adalah akibat dari apa yang kita perbuat di dunia ini. Nggak ada hubungan sama sorga, nggak ada hubungan. Saya jamin semua masuk sorga deh, amin. Tapi belum tentu kita alami sorga di bumi. Makanya takutlah akan konsekuensi dari setiap dosa dan ketidaktaatan kita. Kalau kita muntahkan, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita paksa telan, jadi 2 tuyul tuh. Itu konsekuensi, nggak bisa dicabut, nggak bisa. Dalam nama Yesus, anak-anak kembali ke kandungan, nggak bisa. Ini konsekuensi, saya bilang sama dia, seumur hidup sampai kamu mati, ini akan terus menghantui kamu. Saya ngomong apa adanya. Istrinya, you siap-siap aja, entah tahun ini, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu anak-anak tuyul pasti nyari bapaknya. You siap-siap aja. Saya ngomong apa adanya. Karena mereka pasti akan cari siapa bapaknya, ini anak-anak.
Jadi sejauh apa kamu tutup, keluarga nggak tahu, someday pasti akan tahu. Tinggal kita main cantik aja gimana, jaganya. Tapi satu saat pasti akan ketemu, yuk siap-siap aja. Terpaksa, ini konsekuensi dosa yang mana nggak ada bisa tutup. Makanya sebelum kita telan itu dosa, muntahin aja dah. Tuhan kasih 2 gate, isyarat kilat, kalau kita taat aman banget. Muntahkan segera, kalau kita taat paling nggak enak aja di mulut kita. Udah mau telan tapi kita muntahin, nggak enak tuh ya. Daripada jadi sesuatu yang nggak enak buat badan kita, buat hidup kita dan juga masa depan kita, mendingan kita muntahkan aja. Amin? Bilang sama-sama, muntahin aja bilang. Hati-hati ya. Nah, kita belajar dari Daud sekarang ya. Lucifer sudah jatuh total. Manusia punya 2 pilihan. Daud bukan orang yang sempurna, bukan. Dia juga punya banyak kesalahan ya. Pada wanita dia jatuh juga kok. Pada kekuasaan dia jatuh juga. Tapi ada satu hal yang penting di masa muda Daud yang kita mau lihat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37 dan 38 dikatakan, kata Saul pada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud ini kan gembala. Dia biasa mengalahkan singa dan beruang pakai umban, ketepel, pakai baju gembala dia. Satu saat dia ke medan peperangan, lihat Goliat yang tingginya 3 meter. Daud sendiri cuma 1,5 meter. Gitu ya, imut-imut, unyu-unyu kan, kemerah-merahan mukanya ya. Pokoknya Daud ini nggak ada tampang seorang pejuang. Dia lebih ke Seskap Teddy, oke, mukanya. Dia bukan orang yang gagah perkasa, jenggotan, berotot, enggak. Dia lebih ke imut-imut, unyu-unyu ya. Makanya Saul lihat, kamu yakin bisa lawan Goliat? Yakin om. Berapa usia kamu? 17 om. Senjatamu apa? Nih, ketepel. Baju perangmu mana? Nih, baju gembala. Saul ngeliatin aja. Dalam hati Saul, mampus nih anak, mampus ini. Nggak bisa lawan. Akhirnya Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ini baju perang raja loh. Pasti beda dong. Baju perang bangsa Israel belinya di Guangzhou. Diekspor, taruh di Mangga Besar atau Mangga 2 atau di Tanah Abang. Lalu dibeli bagi-bagi ya. Baju raja lain lah. Dari mana? Itali. Versace, Gucci, oke. Bermerek. Nggak ada yang punya, semuanya kepengen. Semua prajurit, waduh kalau kita punya baju raja, aduh kalau kita punya senjata raja, aduh kalau kita punya ketopong raja, aduh, semua kepengen tapi apa daya, nggak dapat hoki itu. Tiba-tiba anak ini maju, mau lawan Goliat, dia nggak minta, Saul buka bajunya, Gucci, Versace, Armani, dipakein ke Daud. Saya mau bilang, hoki apa nggak Daud? Hoki nggak? Beruntung apa nggak? Beruntung nggak? Makanya setiap berkat itu ya kita tuh mesti uji. Kita mesti tanya Tuhan tuh. Kan kita nggak pernah tanya Tuhan kan. Lagi rugi aja, Tuhan kenapa aku rugi? Lagi untung, diam-diam aja. Nggak pernah, Tuhan kenapa aku untung? Kenapa aku dikasih baju? Kenapa? Saul mengenakan baju perang pada Daud, ditaruh ketopong tembaga di kepalanya, dikenakan baju zirah Saul kepadanya. Dan Daud hari itu jadi representasi Saul, dan semua orang yang lihat Daud, widih, lu datang pakai baju gembala, maju perang pakai baju raja. Lu datang cuma bawa umban, maju perang dapat pedangnya Saul, tombaknya Saul, ketopongnya Saul, perisainya Saul, pokoknya serba Saul banget deh. Hoki banget kamu, anak muda, bukan siapa-siapa. Ini perintis gitu ya. Ini perintis, kita perintis Papuaris. Penglaris, oke kita penglaris. Bukan siapa-siapa kok jadi hebat begini. Daud tiba-tiba diangkat demikian rupa. Dikasih pinjam bajunya Saul. Tapi kita mesti ingat, ceritanya berlanjut. Lalu Daud mengikatkan pedangnya, pedang Saul di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar jalan. Sebab belum pernah dicobanya. Baru kali itu dia pakai baju perang. Saul punya, bermerek punya, the best of the best. Lalu berkata Daud pada Saul gini, aku tidak dapat berjalan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kenapa gak bisa jalan? Sebab Daud cuma 150 cm, Saul itu 2 meter. Badan Saul gede, baju dia double XL. Badan Daud M. Muat apa enggak? Enggak cocok. Jadi waktu dia pakai, walaupun Gucci, Versace, Armani, kedodoran. Orang sih puji, kelihatannya hebat. Daud foto dulu, cepret masukin IG, wih tepuk tangan semua. Tapi yang orang gak lihat, dia gak bisa jalan. Jalan aja susah, gimana mau lempar umban. Ini sebuah keputusan, jangan mengingini
milik orang lain. Kalau kita mau menang lawan Goliat, jangan mengingini baju perangnya orang lain. Keluarganya, suaminya, istrinya, bisnisnya, uangnya, apa yang dia punya, jangan ingin. Apa yang Tuhan kasih buat kita, I want what I have. Apa yang saya punya, yang Tuhan kasih sama saya, itu yang saya inginkan. Dan anak muda ini luar biasa, 17 tahun bisa ngerti prinsip isyarat kilat dan muntahkan segera. Ini udah lewat isyarat kilat ya, harusnya nggak boleh pakai dia ya. Tapi namanya manusia, coba deh. Coba. Sebelum dia maju berperang, masuk ke gate yang kedua, muntahkan segera. Jangan paksa. Akhirnya dia lepaskan baju itu. Kemudian Daud menanggalkan baju itu. Dia kembaliin. Dia bilang, Om, ini baju kegedean. Bukan saya punya, Om punya. Dan saya nggak kepengen. Makasih ya Om, udah boleh coba. Nih, aku kembaliin. Dan Daud buat sebuah keputusan yang tepat tuh. Sebelum dia maju hadapi Goliat, dia lepaskan dulu semua keinginan. Dan pada titik itu ya, Daud sudah menang tuh. Kalau dia nggak lepaskan, konsekuensinya antara mati atau menang. Mati pakai baju perangnya Saul, atau menang kembali pakai baju gembalanya Daud. Silakan pilih. Kita akan mati dalam impian hidup orang lain, atau kita akan hidup dengan apa yang Tuhan kasih di hidup kita hari ini. Bukan berarti nggak boleh punya impian, tapi jangan memimpikan apa yang orang punya. Sementara Tuhan kasih impian sama kita, kita nggak kejar, kita nggak tahu apa Tuhan maunya kita. Daud tahu, dia menang lawan singa dan beruang bukan pakai baju perangnya orang lain, pakai baju gembala yang fit sama badan dia. Makanya dia bisa lincah, makanya dia bisa putar sekuat tenaga tuh. Tapi kalau pakai baju perang orang lain, jalan aja susah, gimana mau putar, dia punya umban. Makanya pakai baju perangnya Saul akan jadi peti mati dia sebetulnya. Pakai impian orang di hidup kita, itu jadi peti mati kita tuh. Sampai kagak ke hidupnya orang lain, apa yang kita punya, kita benamkan di tanah, nggak jadi apa-apa. Kita mati, nggak jadi apa-apa. Jadi dia kagak, jadi kita juga kagak. Daud lepaskan. Momen dia melepaskan adalah momen kemenangan Daud sebetulnya. Daud sudah menang. Titik kemenangan Daud, dia sudah menang saat melepaskan keinginan akan baju perangnya orang lain dari tubuh dia. Bajumu Om, bajuku. Gua nggak mau bajumu, nggak cocok. Walaupun bermerek, walaupun mewah, mahal, tapi baju gembala, baju yang Tuhan kasih sama saya. Mau gimana? Memang mungkin aku nggak akan dipuji seperti orang puji Om, tapi ini baju dari Tuhan Om. Dan pakai baju gembala ini, singa dan beruang aku kalahkan, dan itu Goliat besar juga aku akan kalahkan. Jadi kembali kepada apa yang Tuhan kasih buat kita. Ini kunci kemenangan. Sama kayak Yesus. Yesus sudah menang, bukan di Getsemane dia menang, tapi di Golgota. Waktu dia melepaskan dia punya keinginan, biar cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan keinginanku, melainkan keinginanmu. Waktu Yesus lepaskan dia punya keinginan, sudah menang di Getsemane. Golgota hanya manifestasi kemenangan itu. Waktu Daud lepaskan dia punya baju Saul, kembalikan kepada Saul, Daud sudah menang. Goliat jatuh, itu hanya manifestasi daripada pilihan yang tepat yang Daud buat. Ada amin? Jadi jangan mengingini sudah. Lihat apa yang Tuhan kasih. 1 talenta, thank you Lord, buat 1, jadikan 2. Dikasih 2, terima kasih Tuhan buat 2, jadikan 5. Dikasih 5, kasih 10, terima kasih. Lipat gandakan, nggak usah kita kok cuma 1, dia kok 10. Nanti yang 1 nggak jadi apa-apa, 10 pun kita nggak dapat. Kembali kepada apa yang Tuhan mau di hidup kita. Hidup lebih enjoy. Amin. Akhirnya ya 1 Samuel 18 ayat 7-9. Mereka menyanyi, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Dengan apa yang Tuhan kasih buat kita, ini menjadi sebuah garansi ke depan, Tuhan akan memultiplikasi dari yang sedikit jadi banyak, dari yang kecil jadi besar. Ingini apa yang Tuhan kasih buat kita. Ingini untuk memperbanyak yang Tuhan kasih buat kita. Bukan ingin apa yang orang punya. Itu bukan urusan kita. Saul beda. Syair nyanyian itu membangkitkan kemarahan Saul. Sejak saat itu Saul memendam rasa iri terhadap Daud. Kenapa Saul iri sama Daud? Sebab Saul ingin yang Daud punya. Orang puji Saul cuma beribu-ribu, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Saul ingin yang Daud punya, supaya orang puji Saul berpuluh-puluh ribu juga. Karena ingin yang orang punya, pasti hatinya iri hati.
Kalau hati kita iri sama orang, kita kepengen yang dia punya. Itu sebuah tanda. Kalau kita nggak kepengen, nggak ada masalah. Teman kita beli apa, kita happy. Dia bangun apa, kita happy. Dia punya apa, kita happy. Karena apa? Kita nggak kepengen sama sekali. Kita pengen dia sukses, dia diberkati Tuhan, dia pulih. Waktu dia alami itu semua, kita juga happy. Makanya hati paling enteng, hati nggak punya banyak keinginan. Itu paling enteng dalam dunia ini. Kita alami sorga di bumi, kalau hati kita nggak banyak keinginan. Berbahagialah orang yang nggak punya banyak keinginan, nggak punya banyak pencobaan. Yang nggak punya keinginan, nggak akan pernah dicobai. Tapi siapa nggak punya keinginan? Tiap kita pasti punya keinginan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Ada lagunya kan? Jagalah hati, betul nggak sih? Itu lagu gereja mana? NDC bukan ya? Apa GMS? Jaga hati kita supaya hidup kita lebih diberkati Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun GPIA Pantai Mutiara dan juga Bu Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tundukkan baik kita semua, kita akan doa sama-sama ya. Main musik, Mali standby. Singers, nyanyi lagi sama-sama. Nyanyi sebuah lagu lama. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Jemaat, kita berdiri sama-sama, kita akan nyanyi. Setelah itu kita akan perjamuan kudus dan juga akan perayaan ya. Sebagai hamba yang mau taat dan setia Padamu Bapa, kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kuncinya switch. Kuncinya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mau melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami mampu karena Tuhan yang memampukan kami. Kami percaya kami bisa karena Roh Kudus yang membimbing kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Fandi Stephen dalam keluarga, dalam pelayanan Tuhan yang menyertai selalu dalam setiap apapun yang beliau kerjakan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat terkasih. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya persilahkan hambanya melayani perjamuan kudus untuk maju ke muka. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
Kita bangkit berdiri. Kita mau merenungkan bahwa hidup kita ini semua karena kuasa darah Tuhan Yesus yang mau mati buat kita, sehingga kita bisa bijaksana di dalam keinginan-keinginan kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Kita angkat anggur dan roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita yakini bahwa apa yang kita akan makan ini adalah tubuh Kristus yang memang dipecahkan buat kita semua. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yakinilah bahwa darah Kristuslah yang membuat kita boleh hidup kudus dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarlah kita pelihara kekudusan yang Tuhan sudah berikan lewat darahnya ini, dengan kita hidup di dalam kasih dan kemurahannya saja. Yakinilah darah Kristus yang kita akan minum ini benar-benar darah Kristus yang mentahirkan hidup kita, yang memulihkan hubungan kita antara kita dengan Allah yang tadinya berseteru tapi sudah didamaikan. Dalam nama Yesus kita meminumnya. Masing-masing di antara kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Banyaknya keinginan-keinginan kita yang mungkin membawa dosa kepada kita. Tapi kita percaya bahwa keinginan kita adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Keinginan kita adalah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh bijaksana di dalam keinginan-keinginan kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami sudah menyatu, manunggal bersama dengan Engkau lewat perjamuan kudus ini. Dan kami percaya hari lepas hari hidup kami dipelihara oleh Tuhan Yesus saja, karena kemurahan-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.
Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk persekutuan kami dengan Engkau. Dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan. Biarlah hidup di dalam kehidupan kami, sekalipun banyak keinginan kami mohon Roh Kudus memimpin kami, agar keinginan-keinginan kami boleh bijak, mendatangkan berkat bagi banyak orang dan tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur kepadamu, selama 3 tahun sudah Tuhan pimpin, sampai saat ini kami percaya itu semua karena kemurahan-Mu ada bersama dengan kami semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, siapapun mereka yang hadir saat ini, kami percaya Engkau juga yang memelihara hidup mereka hari lepas hari. Baik di dalam rumah tangga mereka, di dalam usaha mereka, di dalam studi mereka, ataupun mungkin ada yang tidak sehat, Tuhan juga yang memberikan kesehatan, pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, dan marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali jemaat terkasih. Saya undang Bapak Agus, MC kita. Silahkan duduk semuanya. Kita mau mulai nih celebrationnya nih. Ya. Tes. Boleh minta tolong Pak Yusli sama Pak Tony untuk boleh buka tumpengnya, dimajuin, ini dipindahin dulu. Hari ini hari spesial banget ya Cifon ya. Oh iya, spesial sekali. Hari ini bukan cuma ulang tahun Iktus loh. Iya, juga ulang tahun Ibu Gembala kita, Ibu Malia. Tante boleh nggak maju dulu ke sini? Tante mau bersaksi nih. Wes. Iya, saya bersyukur dan bersyukur. Di masa tua saya boleh dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi saya. Terima kasih. Saya nggak nyangka boleh ada 3 tahun di tempat ini. Saya juga nggak nyangka juga nanti ke depannya gimana. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Terima kasih. Di luar perhitungan saya sama Pak Diki, kita cuma mau mengabdi dengan setia, mau memberikan hidup dengan setia kepada Tuhan. Memberikan hidup itu kan bukan hanya hari ini, tapi setia. Untuk setia itu yang sulit, tapi setia biar jadi moto hidup kita sampai Tuhan panggil kita tetap ada di ladangnya Tuhan. Hanya itu. Terima kasih untuk suami yang baik. Ayam bebek. Asik. Saya berterima kasih buat yang sudah support saya. Kalau dari awalnya tuh, aduh, goncang-goncang tuh ya. Tapi mereka support saya begitu rupa, sampai saya nggak ngapa-ngapain. Mereka semua yang kerja keras untuk terselenggaranya dari minggu ke minggu, itu semua karena mereka itu. Terima kasih tim pengurus semua yang sudah bersama-sama dengan saya selama 3 tahun ini. Ebenezer, Tuhan yang menyertai kita, dan tahun ke depan juga kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Yang penting moto kita adalah menjadi berkat di luar, bukan di sini aja, tapi menjadi berkat di luar, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Oke, itu aja. Ya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Ibu dan Bapak Gembala kita. Oke, di sini tetap di sini ya Om. Oke, dengan hormat kami mengundang kepada Bu Feni untuk maju ke depan.